Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2921 sampai bab 2930. Geral yang saat ini mencoba untuk mencerna apa yang ingin dilakukan oleh kakeknya, kemudian mengambil suara. Tapi kakek, berkata Geral yang saat ini melihat wajah kakeknya sedikit masam. Kakek, tapi aku tak menginginkan semua itu. Bahkan setelah aku bisa menyelamatkan semua keluarga kita itu sudah lebih dari cukup. Geral, saat ini bukanlah saat untuk memilih dan tentunya kamu tahu bahwa kondisi saat ini di mana semua orang membutuhkan sosok penjaga dan pemimpin yang akan mengatur semua klan dari semua dimensi. Yang tentunya, jika kepemimpinan ini kosong, maka akan terjadi benda besar melebihi apa yang kamu pikirkan, berkata Daryl mencoba untuk menjelaskan maksudnya. Saat ini, hanya ini yang bisa kakek lakukan untukmu dan keselamatan semua orang. Membisikkan sesuatu pada seseorang untuk memanggil keluarganya. Terlihat dari balik pintu tiga tubuh berjalan ke arah panggung. Mereka saling menatap satu sama lain. Melihat ke arah Geral dan kakeknya. Berjalan perlahan. Meneteskan air mata yang berlinang seperti curahan hujan. Mother, Father, and Sister, kalian, berkata Geral yang saat ini melihat semua keluarganya berada di depannya. Berlari kecil memeluk ketiganya. Aku sungguh sangat merindukan kalian. Bahkan sampai saat ini akhirnya aku bisa menemui kalian. Bunda dan ayah pasti menderita selama ini. Tapi aku berjanji akan selalu melindungi kalian, berkata Geral yang menangis. Melepaskan pelukannya. Terlihat Dylan kemudian berkata, anakku, kami tahu betapa menderitanya kamu saat kehilangan kami. Tetapi saat ini kita telah saling bertemu. Untuk itu, ayah mengucapkan terima kasih. Melihat ibunya, Geral dengan cepat memeluk kembali ibunya. Bunda, maafkan aku begitu lama membuatmu menderita. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Geral, berkata seorang ibu yang saat ini menarik tangan Geral dan kakaknya. Kalian berdua adalah anak-anak yang tangguh. Iya Mother, maafkan aku yang juga tak bisa diandalkan, berkata Mbak Jessica yang melihat airnya telah penuh membasahi pipinya. Kakak, maafkan aku, berkata Geral yang memeluk tubuh kakaknya dengan erat dan hangat. Kemudian disusul Daryl datang dan menemui semua keluarganya. Geral, saat ini hanya ini yang bisa kakek lakukan, berkata Daryl yang kemudian memberikan tongkat kepemimpinan pada Geral. Terimalah. Dan ini adalah waktu untukku bisa mengembalikan semua. Kakek, apa maksudmu dan apakah aku pantas untuk menerima semua ini? Berkata Geral yang melihat wajah kakeknya tersenyum. Sudah saatnya. Lebih baik kita cepat melakukan ritual pemulihan. Terlihat Daryl kemudian melompat ke dalam kelopak bunga teratai dewa. Disaksikan semua orang yang saat ini berdiri dan memandang Daryl. Apa yang akan dilakukan ketua? Berkata beberapa anggota sekte sayap kebebasan. Semua orang saat ini tercengang melihat apa yang akan dilakukan Daryl. Mereka semua bahkan belum tahu benda sihir yang saat ini masih melayang di udara. Terlihat semua orang berpikir dalam pikiran mereka. Ketua, apa yang akan Anda lakukan? Berkata Peter yang saat ini melihat ayahnya membaca mantra. Dari dalam tubuh Daryl kemudian muncul sebuah roh naga, yang kemudian terbang jauh ke langit. Mengedipkan cahaya biru terang, membuat semua orang saling pandang. Bercahaya. Terlihat Daryl saat ini merubah bentuk tubuhnya seperti seorang pemuda tampan. Kalian semua dengarkan apa yang akan aku katakan hari ini. Berkata Daryl membuka matanya. Kalian akan menjadi saksi dengan apa yang akan aku lakukan saat ini. Geral yang tahu apa yang akan terjadi kemudian dengan cepat berjalan ke arah kakeknya. Kakek, tunggu, berkata Geral yang saat ini terlihat cemas. Biarkan aku yang akan melakukannya. Biarkan aku yang mengorbankan diriku. Tidak, ini adalah saatnya kamu untuk menjadi pewaris selanjutnya. Pimpinlah semua orang untuk kembali pada kehidupan yang damai. Berkata Daryl yang mengayunkan lengannya memutar-mutar ke seluruh kelopak bunga. Terlihat kelopak bunga kemudian melepaskan diri dari tubuhnya. Nona Lisa, bolehkah
Berkata Daryl yang kembali mengangkat 6 buah kotak Pandora dari tangan Lisa dan Jen. Terima kasih untuk semua ini. Mungkin sahabatku telah menungguku di alam kematian. Semua orang saat ini akan menjadi saksi, di mana Daryl akan memberikan warisan pada Geralt, yaitu berupa kekuasaan dan kepemimpinan. Ruar, roh naga kembali dari langit, memutar badannya berkali-kali, meliuk-liuk dan merubah dirinya menjadi kecil dan memutar tubuh Daryl. Dengarkan kalian semua berasal dari klan yang berbeda. Namun semua itu akan lenyap jika kalian tidak bisa tunduk pada satu klan besar yang akan menuntun kalian mencapai kehidupan yang damai. Berkata Daryl kemudian melesatkan roh naga pada semua orang. Kalian semua. Sampai saatnya tiba. Di mana saat ini kalian berada, kalian harus tetap bersatu untuk menjaga kedamaiannya seluruh dimensi yang kalian tinggali. Setelah membaca syair mantra terlihat Daryl melemparkan 6 buah kotak Pandora ke udara. Dan pada hari ini, aku akan warisankan semua hal yang aku miliki dan akan aku angkat cucuku, Geralt Crewford, sebagai penerusku. Terimalah kelahiran baru pemimpin klan tertinggi. Terlihat Daryl kemudian memanggik kelopak bunga untuk menutup dirinya. Bang, 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 menutup. 6 kelopak bunga menutupi seluruh tubuh Daryl. Terlihat mustika teratai dewa kemudian berputar-putar dengan cahaya biru, menyusut menjadi kecil. Sosok roh naga kemudian mengambil biji bunga yang di dalamnya terdapat tubuh Daryl yang ditelan roh naga biru. Hap, naga menggigit biji bunga teratai dewa. Roh naga kemudian dengan cepat terbang ke langit, lurus terbang, menuju ke suatu tempat di mana saat ini Daryl akan membuat keajaibannya. Dengan mengorbankan jiwa dan raganya yang abadi. Kakek, teriak Geralt menangis. Kemudian semua orang masuk ke dalam kotak Pandora yang bersinar. Beberapa orang mencoba untuk menghindari hisapan Pandora yang sekarang merubah bentuknya. Dari masing-masing klan, terlihat mereka dengan cepat masuk ke dalam Pandora. Apa yang terjadi? Berkata Peter yang melihat semua orang dari tiap-tiap klan masuk ke dalam Pandora. Lisa yang tahu dengan apa yang akan terjadi. Setelah mengingat buku yang pernah dipelajarinya tentang ritual pengorbanan kemudian berkata, saat ini mereka akan dikirim kembali ke dimensi mereka masing-masing dan mereka akan melupakan semua yang telah terjadi. Ini adalah bagian dari pembentukan dunia baru, di mana semua orang hanya akan tersadar dengan kejadian awal mereka tanpa mengetahui apa yang terjadi saat ini. Jadi, mereka akan melupakan semua yang terjadi. Berkata Geralt yang melihat Pandora kemudian lenyap satu persatu. Mereka akan kembali ke dimensinya masing-masing. Ya, dan lihatlah ke langit. Berkata Lisa kemudian menunjuk ke atas langit. Lihat. Bahkan dimensi pertama muka terbentuk kembali. Apa ini mungkin? Berkata Geralt yang melihat dimensi pertama kembali ke bentuk awalnya. Tapi, apakah mereka juga akan melupakan semua yang telah mereka alami? Mencoba untuk menjelaskan kemudian Lisa. Melihat dirinya bercahaya. Benar, ini adalah ritual pemulihan di mana semua orang akan melupakan kita semua. Jadi inikah pengorbanan kakek? Berkata Geralt melihat tubuh Lisa bercahaya. Lisa, apa yang terjadi denganmu? Seperti ini adalah akhir perjumpaan kita. Seperti aku juga harus pergi. Berkata Lisa yang kemudian melihat celah cahaya datang ke arah dirinya. Torau, Lisa, berkata Torau yang kemudian terbang bersama dengan yang lainnya dari dimensi kedua. Torau. Maafkan aku, berkata Lisa yang saat ini mulai kehilangan kesadarannya. Tolong temukan anak kita, Hody. Melihat tubuh Lisa yang semakin meredup. Lisa, apa yang sebenarnya terjadi? Aku pasti akan menemukan anak kita, Hody. Berkata Torau panik. Apa? Apa yang terjadi? Torau. Sebelum itu terjadi aku telah membuat sebuah segel untuk anak kita. Dan segel itu yang akan mengarahkanmu untuk menemukan Hody anak kita, berkata Lisa dengan suara lirih. Ambillah. Dan temukan anak yang memiliki tato segel dengan tulisan ini. Menyerahkan sebuah belati dari tangannya. Terlihat tubuh Lisa berkedip beberapa kali sampai saat di mana cahaya putih masuk kembali ke dalam tubuhnya. Aku pamit, berkata Lisa yang kemudian kembali ke bentuk tubuh Lyra. Swes, lenyap. Cahaya Lisa lenyap masuk ke dalam tubuh Lyra. Tertidur kembali. Torau yang masih belum mengenal lebih jauh gadis yang saat ini telah menjadi bagian hidupnya. Terlihat air matanya jatuh seperti air hujan. Menetes dengan cepat tak terbendung. Lisa, teriak Torau keras. Geralt yang melihat Lisa telah kembali tertidur. Dan kemudian melihat tubuh Lyra yang kembali normal. Torau.
Mungkin akan ada saatnya di mana Lisa bisa kembali dan lebih baik saat ini kamu harus fokus pada anakmu yang masih ada di dalam genggaman Sahi Eksi. Torao yang saat ini menggenggam sebuah belati dari Lisa dengan sebuah ukiran segel. Kemudian menyimpannya kembali dan menggendong tubuh Lira ke sebuah ruangan. Pasti akan aku temukan anak kita. Dan aku akan berjanji padamu bahwa suatu saat ini, di saat anak kita ditemukan kamu akan melihatnya dalam pangkuanmu. Di luar dimensi keempat, terlihat semua dimensi telah kembali seperti awal muka, di mana semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Terlihat mereka melihat semua hal yang pernah terjadi. Daryl yang saat ini telah masuk ke dalam alam kematian, mendedikasikan dirinya untuk menyelamatkan seluruh dimensi. Terlihat semua orang telah kembali ke dimensi mereka masing-masing dengan melupakan semua yang terjadi. Hanya orang-orang yang saat ini masih berada di dimensi keempat yang masih mengingat kejadian. Pandora. Sebuah alat sihir pembentukan kembali yang diciptakan oleh Raja Yer dengan bantuan Daryl yang telah mengorbankan jiwa raganya. Membentuk kemabli dimensi yang hancur dan mengembalikan semua orang. Lalu, apa yang akan kita lakukan ketua? Berkata Peter pada Geralt, kita akan pikirkan nanti. Lebih baik kita istirahat untuk beberapa hari di dimensi ini sebelum kembali. Berkata Geralt yang saat ini telah mewarisi bakat dan semua hal yang diturunkan oleh Daryl padanya. Tunggu, beberapa banyak orang yang sudah masuk ke dalam pintu berlian. Geralt yang saat ini menarik kembali 100 pintu berlian dan dengan ingatan Daryl saat ini. Geralt mengetahui bahwa istri-istri dan anaknya berada di dalam pintu berlian. Sekitar 100 orang dari klan berbeda yang telah masuk. Dan kemungkinan mereka juga telah kehilangan ingatan mereka. Berkata Peter mencoba untuk mengingat. Dan ada 2 orang lagi yaitu ibu dan anak yang seperti pergi ke pintu berlian di mana anakmu berada. Saat ayah Daryl juga menceritakan hal tersebut padaku. Ibu dan anak, seperti apa mereka? Berkata Geralt yang merasakan kejanggalan. Apa kamu tahu nama mereka? Guman Peter berpikir, mencoba mengingat kembali. Saat ini Peter memegang kepalanya. Aku sempat menanyakan nama mereka dan mendapati mereka membawa sebuah pedang. Dan nama mereka Somanita dan anaknya Ken. Berkata Peter yang mencoba mengingat pedang yang mereka bawa. Seperti aku pernah tahu pedang itu. Tapi di mana? Geralt yang saat ini mencoba untuk membuka pintu berlian di mana Mila dan Halva berada. Dikejutan dengan suara langkah kaki yang tiba-tiba menjatuhkan dirinya. Memeluk dengan erat. Terlihat sebuah tangan putih memeluk leher Geralt. Menangis terseduh. Geralt, kamu masih hidup. Berkata lirih seorang gadis yang memakai kacamata. Siapa kamu? Berkata Geralt mencoba melepaskan pegangan tangannya. Menoleh ke wajah yang saat ini menangis. Dia, kamu selamat. Menundukkan wajah dan melepaskan kacamatanya. Mencoba untuk mengusap air matanya. Ya. Aku selamat dan ini semua berkat bantuanmu berkata Gia kemudian dengan perlahan mencoba untuk menatap wajah Geralt. Dan ini bukan untuk kali kedua kamu menyelamatkanku. Bahkan di saat dunia kita hancur, kamu mengirim beberapa orang untuk menyelamatkanku. Geralt yang saat ini mengangkat kembali tangan dan menutup pintu berlian. Apakah kamu sendirian? Berkata Geralt yang memang menyuruh Jen dan lainnya untuk pergi ke dimensi pertama. Namun tak disangka orang yang dikirimnya menyelamatkan Gia. Tetapi bukan berarti Geralt menginginkan Gia mati. Sebuah keajaiban saat ini Geralt melihat Gia berada di depannya. Tap, 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 berjalan pernah. Terdengar suara langkah kaki beberapa orang berjalan ke arah Geralt. Apa kamu mencariku? Tuan Crawford, berkata seorang gadis yang mirip dengan Gia perlahan mendekati Geralt. Plak, tamparan, menamparkan pipi Geralt dengan cepat. Ini adalah balasan atas apa yang kamu lakukan pada saudaraku di masa lalu. Plak, tamparan. Dan ini adalah balasan kenapa kamu masih memikirkan semua orang yang saat itu seharusnya mati. Berkata Kimberly yang kemudian berjalan kembali ke seseorang. Apa kamu juga mengenalnya? Terlihat Kimberly kemudian menuntun wanita yang sedang mengandung. Terlihat wajah Geralt berbinar dan nampak cahaya matanya terpaku pada gadis yang saat ini berada di depannya, Naomi. Kamu selamat, berkata Geralt kemudian berjalan ke arah Naomi yang memegang perutnya. Dan kamu hamil. Melihat Geralt berjalan ke arahnya. Naomi yang saat ini terlihat senang mendapatkan kabar bahwa Geralt masih hidup dan mengingatnya. Ya, berkata Naomi lirih dan aku telah menikah. Bahkan undangan untukmu tak pernah sampai. Berharap kamu akan datang dan bertahun-tahun aku menunggumu untuk memberikan selamat padaku. Dan sampai hari ini aku juga ingin bertemu denganmu.
Terlihat Naomi kemudian memeluk tubuh Geralt, dengan tangisan kerinduan sahabat yang lama hilang. Geralt saat ini mencoba untuk membalas pelukan Naomi. Dengan perlahan mencoba untuk mengayunkan lengannya dan memeluk tubuh Naomi. Naomi, maafkan aku, berkata Geralt melepaskan pelukan tubuhnya. Jadi di mana suamimu? Menggelengkan kepalanya. Dia mati untuk menyelamatkanku dan anaknya, berkata Naomi kemudian mengingat apa yang terjadi dan menangis kembali. Tenangkan dirimu dan lebih baik kita istirahat terlebih dahulu, berkata Geralt yang kemudian menyuruh Dori untuk menyiapkan kamar untuk semua orang. Saat ini Geralt tidak mau terlalu jauh melangkah. Dia mencoba untuk menenangkan pikiran dan mengambil langkah. Saat ini pembentukan awal MC dalam proses. Dan yang aku tahu semua orang akan kembali, guman Geralt yang saat ini menyandarkan tubuhnya ke dinding tembok istana. Melihat 2 bulan yang berjajar memantulkan sinarnya. Sungguh menarik perjalanan yang aku tempuh saat ini. Terlihat Geralt memejamkan matanya. Apa yang sedang dilakukan Mila dan Khalifa saat ini? Rain dan Rose. Ayah merindukan kalian. Guman Geralt menghela nafas. Ayah akan kembali setelah semua tugas ayah selesaikan. Tunggulah dan akan ayah ajarkan pada kalian kemampuan ayah. Sungguh ironis ya, berkata seseorang tiba-tiba datang menghampiri Geralt. Apa kamu rindu masa-masa muda kita? Di mana saat itu pertama kali kita bertemu dan kamu memberikan giok padaku. Mendengar suara lembut yang tiba-tiba datang, sontak Geralt membuka matanya dan melihat sumber suara. Gia, apa yang kamu lakukan di sini? Berkata Geralt kemudian menghadapkan wajahnya pada Gia. Dan aku kira itu adalah tanda lamaranmu padaku. Namun aku salah ketika kamu telah memiliki seseorang dalam hatimu. Berkata Gia tak menjawab pertanyaan Geralt. Beberapa kali kamu menyelamatkan hidupku. Saat hujan kakiku terkilir dan kamu mengantarkanku ke klinik. Dan saat diriku dalam bahaya saat itu bahkan aku tahu kamu memberikan nafasmu padaku. Apakah kamu masih ingat itu? Geralt terdiam terpaku. Dan melihat Gia mendekati tubuhnya. Gia maafkan aku. Berkata Geralt mundur beberapa langkah. Apa kamu mau menghindar? Tuan Crawford. Berkata Gia melangkah maju. Bahkan setelah sekian lama aku mencoba untuk melupakanmu. Dan terus mencoba. Mundur kembali terlihat Geralt tersandar di tembok istana Gia. Apa yang akan kamu lakukan? Tolong ingatlah aku sudah tidak mau ada hubungan lagi di antara kita dan lupakan. Berkata Geralt yang mencoba untuk melompat. Hap, menangkap tangan Geralt. Terlihat Gia kemudian memukul tubuh Geralt, melupakan. Bagaimana aku bisa? Bahkan sampai saat ini aku mencoba untuk menunggu jawabanmu. Berkata Gia yang kemudian memegang erat tangan Geralt. Aku hanya ingin kepastian. Dan kali ini aku tak ingin ada jawaban tidak yang keluar dari mulutmu. Gia, aku mohon sadarlah. Dunia kita telah berbeda dan aku sudah memiliki pasangan dan anak. Berkata Geralt mencoba untuk melepaskan genggaman tangan Gia. Saat ini aku tak peduli dengan statusmu. Yang aku inginkan saat ini kamu mau membalas cintaku yang telah kamu ambil saat itu. Terlihat Gia kemudian memegang wajah Geralt dengan kedua tangannya. Melepaskan genggamannya. Aku mohon untuk kali ini kamu mau menerimaku. Kiss. Tak bisa melakukan apapun. Saat ini Geralt mendapati Gia telah mencium bibirnya. Pasrah dengan apa yang dilakukan Gia. Geralt hanya merasa bersalah saat ini. Bagaimanapun masa lalu telah membuat gadis di depannya merasakan kehilangan cinta pertamanya. Tak ingin menyakiti lagi. Jiwa lembut Geralt kembali muncul. Membalas tanpa mengingat apapun. Ditemani 2 cahaya bulan yang menemani mereka. Seakan 2 bulan merestui ikatan mereka. Menyatu menjadi satu tubuh. 2 bulan bersinar berdekatan. Rintihan. Walaupun aku tak memilikimu seutuhnya. Tetapi dengan bagian darah dan dagingmu itu akan membuatku merasakan cinta yang terbalaskan. Gia rintihan Geralt yang mendapati tubuh masuk ke dalam genggaman Gia. Apapun akan aku lakukan untuk mendapatkan cintamu kembali. 2 pasangan yang melupakan segalanya. Tak tahu apa yang terjadi. Mereka mengikuti alur dengan sentuhlah cinta. Setelah ini, setelah aku mendapat buah cintaku padamu, aku akan mencoba untuk menghilang dari kehidupanmu dan bersama dengan hasil cinta kita akan aku jaga bagian darimu untuk selamanya. Seperti sebuah benang yang mencoba untuk merajut cinta dengan jarum yang membuatnya sempurna. 2 orang saling memadu kasih. Skipper, dingin angin, seolah gadis. Bersembunyi di kegelapan tembok istana. Melihat paduan cinta yang tiba-tiba, mereka melakukannya. Berkata lirih gadis.
yang kemudian berjalan kembali ke arah kamarnya. Menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Menghela nafas Hoof. Bahkan mereka melakukan di bawah sinar bulan. Yang menambah nilai cinta mereka. Guman gadis yang saat ini memiringkan tubuhnya. Blaze, apa kamu juga masih menyimpan rasa untukku? Meraih selimut. Dan menggenggamnya dengan erat, apakah aku juga bisa melakukannya? Guman Kimberly yang saat ini memejamkan matanya dan beberapa lama kemudian dirinya masuk ke dalam mimpi. Blaze, apa kamu tidak mencintaiku? Matahari terbit dengan sempurna. Malam dingin telah dilewati. Gia, tunggu. Teriak Geral yang saat mengejar Gia dan menarik tangannya. Tolong. Aku sungguh minta maaf. Tidak. Akulah yang seharusnya yang meminta maaf, berkata Gia mencoba untuk melepaskan tangan Geral. Apapun yang terjadi saat itu, bukanlah kehendakku. Bahkan aku tak ingin itu terjadi, berkata Geral yang kemudian melihat Kimberly datang. Aku mengerti. Itu semua bukan kesalahanmu dan saat ini aku akan menjaga dengan baik apa yang telah aku dapatkan dan aku akan kembali ke dunia di mana aku dan bagian tubuhmu hidup bersamaku, berkata Gia yang mencoba untuk mencari Jen dan menyuruhnya untuk mengantarnya kembali pulang. Gia, tunggu, berkata Kimberly dengan tangan disilangkan. Aku tahu apa yang terjadi semalam. Dan apakah benar itu yang kamu inginkan? Kim, apa kamu melihat semuanya? Berkata Gia yang saat ini berdiri gemetar. Jawab aku Kim. Berjalan ke arah Geral yang saat ini terdiam. Jujur aku sangat membenci dengan apa yang kalian lakukan. Berkata Kimberly kemudian merayakan tangannya ke pundak Geral. Jadi untuk menyelesaikan semua, aku sebagai adiknya mencoba untuk menantangmu dalam pertarungan 1 lawan 1. Mendengar apa yang dikatakan Kimberly, membuat Geral terkejut. Apa maksudmu? Haha, ini adalah hal yang mudah. Dan kita akan membuat perjanjian bagaimana? Berkata Kimberly kemudian berjalan ke arah di mana sebuah samurai terpajang di dinding. Mengambil 2 pedang dan melemparkan satu ke arah Geral. Kita akan melakukan pertarungan 1 lawan 1 dan jika aku kalah, aku akan membunuh diriku sendiri dan melupakan apa yang telah terjadi. Kim, apa yang kamu katakan? Berkata Gia membentak Kimberly. Diam, kakak tak usah ikut campur. Teriak Kimberly dengan amarah yang meluap-luap. Dan jika aku menang, kamu harus menikah dengan kakakku Gia. Apa? Itu bukanlah sebuah pilihan. Itu adalah perangkap, berkata Geral yang tak bisa memilih antara 2 pilihan yang tak masuk akal. Kim, hentikan. Ini semua adalah keinginanku dan kesalahanku sendiri. Jadi biarkan aku yang menanggung semuanya. Berkata Gia yang tak ingin ada pertarungan konyol yang dilakukan Geral dan Kimberly. Haha, bahkan setelah kalian melakukan hal yang terlarang, kalian mencoba untuk menghindar. Tak akan aku maafkan. Berkata Kimberly mengayunkan pedang ke arah Geral. Slash. Terlihat api tangkisan dari kedua pedang yang menyatu. Benarkan. Bahkan masih bisa kamu mencoba untuk menghindari seranganku. Teriak Kimberly kemudian menarik kembali pedangnya. Akan aku tunggu kamu di aula lapangan istana. Dan biarkan semua orang melihat kematianku. Tunggu, Kim. Dengarkan. Ini terlalu berlebihan. Bahkan hanya untuk melindungiku. Kamu hanya akan menyia-nyiakan nyawamu, berkata Gia yang kemudian beranjak untuk pergi. Aku akan tetap pergi walaupun aku harus melihat kamu mati, konyol Kim. Terserah. Aku akan tetap melakukannya dan membungkam manusia yang keji ini. Berkata Kimberly yang kemudian berjalan ke arah pintu keluar. Kimberly, guman Gia yang saat ini mencoba untuk pergi. Geral yang tak mengerti harus berbuat apa. Kemudian mencoba untuk menghentikan Gia. Meraih kembali tangannya. Gia, tunggu. Akan aku lakukan. Jika itu bisa membayar semua hal dan kesalahanku di masa lalu dan aku mohon kamu mengerti bahwa aku sendiri telah memiliki keluarga sendiri. Berkata Geral kemudian mengangkat pedangnya. Kita lakukan. Walaupun itu harus membunuhmu. Melihat Kimberly yang saat ini saling bertatap muka. Mendesing. Kita lakukan hari ini. Berkata Kimberly mengayunkan pedangnya. Sebagai saudaranya aku tak menerima semua yang telah kau lakukan pada kakakku. Jadi bersiaplah. Hoop, melompat ke arah sebuah lapangan aula istana, di mana Kimberly saat ini berdiri menanti kedatangan Geral. Suara angin mendesir, menyambar tubuh Kimberly. Huf, angin yang segar untuk pergi menuju kematian. Guman Kimberly yang tahu, bagaimanapun pada akhir jika dia melawan dan bertarung dengan Geral, kemungkinan besar untuk mati lebih cepat dia dapatkan. Baiklah, lagi pula dunia ini memang sudah tak mampu untuk menahan hasrat besarku. Mendesing, mengayunkan beberapa kali pedangnya,
melihat ke arah Gia dan Geral yang saat ini datang untuk menemuinya. Jika aku mati, semua akan berakhir. Hup, melompat ke arah Kimberly. Geral kemudian berdiri di depannya. Kita lakukan. Ya, teriak Kimberly mengayunkan pedang ke arah Geral. Sklas, mengayunkan pedang ke arah pundak Geral. Melihat dengan jelas saat ini Kimberly terbelalak dan terkejut dengan apa yang terjadi. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak menangkis seranganku? Berkata Kimberly yang melihat darah Geral mengalir ke badan pedangnya. Geral, teriak Gia panik. Mengapa? Berkata Kimberly lirih. Geral yang memang sengaja membuat tubuhnya terkena serangan Kimberly. Hanya diam untuk beberapa saat. Meraih pedang Kimberly dan kemudian dengan cepat mengarahkan tangannya ke leher Kimberly. Bahkan seranganmu tak berdampak besar padaku. Ini hanya sayatan pisau kecil bagiku. Berkata Geral mengangkat tubuh Kimberly dan dengan cepat melemparkan tubuh Kimberly jatuh ke tanah. Bak, jatuh terlempar ke tanah. Terlihat debu berterbangan dan mengotori baju Kimberly. Kreng, melemparkan pedangnya terlihat saat ini Geral berjalan dan menghampiri Kimberly. Mengepalkan tangannya dan dengan cepat memukul ke arah Kimberly. Brush. Serangan Geral membuat retakan. Di atas tanah di depan Kimberly. Melihat dengan mata terbelalak kemudian Kimberly melihat wajah Geral yang saat terlihat lebih serius dengan apa yang terjadi. Hup, mengangkat kembali tangannya. Terlihat Geral berdiri di depan tubuh Kimberly. Lebih baik kau tak lagi mencoba untuk ikut campur urusanku. Berkata Geral kemudian berjalan ke arah Gia. Hup, mengangkat kembali tubuhnya. Kimberly kemudian mencoba untuk mengambil pedangnya. Apa maksudmu? Teriak Kimberly menghunuskan pedang ke arah Geral. Jelek, terlihat Geral tak mempedulikan apa yang dilakukan Kimberly dengan pedangnya. Berdiri diam untuk beberapa saat. Tubuhnya kembali mengalirkan darah segar. Jika kamu memang belum cukup puas, ayunkan lebih cepat pedangmu dan tebaslah leherku. Berkata Geral kemudian terduduk dan memberikan kesempatan pada Kimberly untuk membunuhnya. Aku tak akan sungkan lagi. Teriak Kimberly mencabut pedang dan dengan cepat mengayunkan pedangnya ke arah Geral. Tapi, Kimberly, hentikan. Teriak Gia kemudian melompat ke arah Geral terlihat ayunan pedang Kimberly yang tak terkontrol mengenai pergelangan tangan Gia. Saat ini Gia sendiri merangkul tubuh Geral dan menangkis pedang Kimberly. Kimberly sendiri tersadar dengan apa yang dilakukan Gia. Mencoba untuk mengontrol ayunan pedangnya melihat darah mengalir dari pergelangan tangan Gia. Gia, apa yang kamu lakukan? Berkata Kimberly yang melihat tubuh Gia jatuh tersungkur di hadapan Geral. Gia, Geral sendiri terkejut dengan apa yang dilakukan Gia. Menangkap tubuhnya. Geral melihat tubuh Gia saat ini pingsan dalam pelukannya. Dengan banyak darah mengalir. Gia, berkata Geral kemudian mencoba untuk melihat luka di pergelangan tangan Gia. Dalam sebuah ruangan pengobatan istana. Terlihat sebuah luka dalam mengenai urat pergelangan tangan seorang gadis yang saat ini terlihat koma. Bagaimana keadaannya? Berkata seorang wanita memegang rahimnya. Apakah dia tidak apa-apa? Melihat ke arah Naomi. Saat ini Geral hanya tertunduk dengan mengepalkan tangannya dan mencium tangan kiri Gia yang terbaring. Naomi, berkata Geral lirih. Mencoba untuk menahan air mata yang jatuh. Geral kemudian beranjak ke arah Naomi. Ada yang ingin aku bicarakan. Maukah kamu mendengarkan? Berkata Geral yang mencoba untuk meminta nasihat Naomi. Bahkan sekarang mereka yang masih memiliki hubungan persahabatan. Merasa bahwa saat seperti ini Geral sendiri butuh nasihat dari Naomi. Baiklah. Apakah kita akan berbicara di sini? Berkata Naomi yang kemudian meraih tangan Geral. Geral, apa kamu merasakan tendangan? Mencoba untuk menahan air mata yang jatuh. Geral kemudian beranjak ke arah Naomi. Ada yang ingin aku bicarakan. Maukah kamu mendengarkan? Berkata Geral yang mencoba untuk meminta nasihat Naomi. Bahkan sekarang mereka yang masih memiliki hubungan persahabatan. Merasa bahwa saat seperti ini Geral sendiri butuh nasihat dari Naomi. Baiklah. Apakah kita akan berbicara di sini? Berkata Naomi yang kemudian meraih tangan Geral. Geral, apa kamu merasakan tendangan bayiku? Mencoba untuk menyenangkan hati Naomi. Saat ini Geral memegang rahim Naomi. Merasakan tendangan bayi. Sepertinya anakmu akan terlahir perempuan. Berkata Geral yang melihat dengan mata batinnya. Bagaimana kamu tahu? Berkata Naomi heran. Tak menjawab apapun saat ini Geral. Melihat ke arah Gia. Apakah memang aku terlalu memaksakan kehendakku padanya? Geral, apa kamu mendengarkanku? Berkata Naomi yang melihat Geral melamun.
Tersadar dengan lamunannya, Geralt kembali melihat perut Naomi yang besar. Maaf, tentu aku bisa mengetahui bayi yang dikandungmu itu perempuan. Hanya dengan merasakan tendangannya, berkata Geralt kemudian mempersilahkan Naomi untuk berjalan terlebih dahulu. Kita akan pergi ke ruang utama istana ini dan membicarakan sesuatu hal yang sekarang mengganjal hatiku. Krek, menutup pintu. Saat ini Geralt dari celah pintu mencoba untuk melihat Gia yang terbaring. Kembali menoleh ke jalan ruangan. Kim. Berkata Geralt yang melihat Kimberly datang ke arahnya. Tap, 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 menoleh dengan membuang muka. Saat ini Kimberly membuka pintu kamar rawatan Gia. Aku akan menjaganya. Jadi pergilah. Berkata Kimberly memalingkan mukanya dari Geralt. Mengerti dengan apa yang terjadi. Geralt lebih memilih untuk kembali berjalan dan meninggalkan kamar Gia dirawat. Berjalan ke arah istana. Geralt dan Naomi tiba di sebuah ruangan yang memiliki beberapa patung dan koleksi senjata. Duduklah dan minumlah. Berkata Geralt mempersilahkan Naomi untuk duduk dan memberikan air putih pada Naomi. Terima kasih. Berkata Naomi terduduk. Melihat Naomi yang masih memegang rahimnya dan mendengarkan apa yang sedang dikatakan pada calon anaknya. Naomi, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Berkata Geralt melepaskan kesunyian. Mendengar apa yang dikatakan Geralt, Naomi kemudian melihat wajah Geralt. Maaf. Katakanlah akan aku dengarkan. Berkata Naomi sambil mengelus perutnya. Menghela nafas. Terlihat Geralt mencoba untuk mempersiapkan diri. Baiklah. Aku harus jujur padamu. Berkata Geralt kemudian menjelaskan. Aku mencoba untuk menahan apa yang seharusnya tak aku lakukan. Tetapi malam itu bahkan untuk mencoba menolak. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.